sekolah dasar. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Hubungan Kedisiplinan dengan Hasil Belajar Siswa Kelas 5 SDN Negeri 210 Kajalolido, Kecamatan Barebo, Kabupaten Boni. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang pendahuluan. Nah, di mana pendahuluan tersebut terdiri di antaranya yang pertama yaitu latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah dan tujuan penelitian, dan yang terakhir adalah manfaat penelitian. Nah, di sini yang pertama perlu kita ketahui bahwa yang pertama itu mengenai latar belakang masalah. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa kedisiplinan adalah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi hasil belajar. Nah, di mana sikap disiplin ini memiliki pengaruh yang positif terhadap hasil belajar siswa. Dikarenakan dengan tertanamnya sikap disiplin, maka siswa menjadi teratur dan terarah serta dapat menunjang pembelajaran yang efektif. Nah, di sini berdasarkan pra-penelitian yang dilakukan pada tanggal 6 Mei 2021, maka data dokumen hasil belajar atau daftar nilai siswa kelas 5 di SD Negeri 210 Kajalolido, Kecamatan Barebo, Kabupaten Boni, yakni kelas 5A, kelas 5B, dan kelas 5C. Di mana dari rata-rata hasil belajar atau nilai rapor semua sudah mencapai KKM. Nah, di mana pada siswa kelas 5 ini memiliki rata-rata nilai 90, di mana hal tersebut termasuk kategori baik. Nah, kemudian pada siswa kelas 5B di sini memiliki rata-rata nilai 89, yang di mana termasuk kategori baik. Kemudian yang terakhir adalah siswa kelas 5C memiliki rata-rata nilai 91, yang di mana termasuk kategori baik. Kemudian dapat kita lihat pada slide selanjutnya yaitu mengenai tentang rumusan masalah. Nah, di sini ada pun rumusan masalah yang saya angkat. Yang pertama yaitu bagaimana gambaran kedisiplinan siswa kelas 5 di SD Negeri 210 Kajalolido, Kecamatan Barebo, Kabupaten Boni. Kemudian yang kedua adalah bagaimana gambaran hasil belajar siswa kelas 5 di SD Negeri 210 Kajalolido, Kecamatan Barebo. Dan yang terakhir yaitu apakah ada hubungan yang signifikan antara kedisiplinan dengan hasil belajar siswa kelas 5 di SD Negeri 210 Kajalolido, Kecamatan Barebo, Kabupaten Boni. Kemudian selanjutnya adalah tujuan penelitian. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa untuk mengetahui bagaimana gambaran kedisiplinan siswa kelas 5 di SD Negeri 210 Kajalolido, Kecamatan Barebo, Kabupaten Boni. Kemudian selanjutnya adalah di sini kita dapat mengetahui bagaimana gambaran hasil belajar siswa kelas 5 di SD Negeri 210 Kajalolido, Kecamatan Barebo, Kabupaten Boni. Kemudian yang terakhir adalah di sini kita dapat mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara kedisiplinan hasil belajar siswa kelas 5 di SD Negeri 210 Kajalolido, Kecamatan Barebo, Kabupaten Boni. Kemudian selanjutnya adalah manfaat penelitian. Nah, di sini saya ambil dua manfaat. Yang pertama yaitu manfaat teoritis dan yang kedua adalah manfaat praktis. Nah, kemudian selanjutnya yaitu yang kedua mengenai tentang tinjauan pustaka, kerangka berpikir, dan yang terakhir adalah hipotesis. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa yang pertama adalah mengenai tinjauan pustaka. Yang pertama itu mengenai tentang kedisiplinan, di mana kedisiplinan tersebut terdiri di antaranya yaitu pengertian disiplin, fungsi disiplin, kemudian faktor-faktor kedisiplinan, dan selanjutnya adalah unsur-unsur kedisiplinan, dan yang selanjutnya adalah menanamkan sikap disiplin, pentingnya kedisiplinan, dan indikator kedisiplinan. Kemudian yang kedua adalah hakikat belajar dan hasil belajar, di mana di antaranya terdiri dari pengertian belajar, pengertian hasil belajar, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, dan yang terakhir adalah klasifikasi hasil belajar, dan yang terakhir yaitu hubungan hasil belajar siswa. Kemudian selanjutnya adalah kerangka berpikir. Kita dapat lihat pada slide yang saya tampilkan yaitu mengenai tentang hubungan kedisiplinan dengan hasil belajar siswa, di mana ada yang termasuk kedisiplinan. Yang pertama yaitu kedisiplinan hadir tepat waktu, menaati peraturan di kelas, serta dapat menaati peraturan-peraturan yang kita
terapkan di sekolah. Kemudian selanjutnya adalah hasil belajar. Nah, di mana hasil belajar ini merupakan hasil belajar yang telah kita ambil dari siswa kelas 5 di SD Negeri 210 Kajolidong, Kecamatan Barebo, Kabupaten Bone. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa ada atau tidak ada hubungan antara kedisiplinan dengan hasil belajar siswa. Kemudian selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai hipotesis. Nah, kita dapat lihat pada slide-nya yaitu bahwa di sini H sama dengan X dapat hasilnya adalah Y. Nah, artinya di sini tidak ada hubungan yang signifikan antara kedisiplinan dengan hasil belajar siswa kelas 5 di SD Negeri 210 Kajolidong, Kecamatan Barebo, Kabupaten Bone. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu H1 sama dengan X dan Y, di mana ada hubungan yang signifikan antara kedisiplinan dengan hasil belajar siswa di kelas 5 di SD Negeri 210 Kajolidong, Kecamatan Barebo, Kabupaten Bone. Kemudian yang ketiga adalah metode penelitian. Dapat kita lihat pada slide selanjutnya. Yang pertama itu di sini kita akan membahas mengenai pendekatan dan jenis penelitian. Kemudian yang kedua adalah variabel dan desain penelitian. Dan yang ketiga adalah definisi operasional variabel. Dan yang selanjutnya adalah populasi dan sampel serta teknik pengumpulan data. Dan yang terakhir adalah teknik analisis data. Nah, selanjutnya perlu kita lihat pada slide-nya, yaitu di sini saya akan membahas mengenai pendekatan dan jenis penelitian. Nah, di mana pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, sedangkan jenis penelitian yaitu menggunakan penelitian korelasional. Kemudian selanjutnya adalah variabel dan desain penelitian, di mana variabel penelitian ini terdiri atas dua. Yang pertama adalah variabel bebas sama dengan kedisiplinan atau biasa disebut dengan X. Kemudian yang kedua adalah variabel terkait atau dapat dikatakan sebagai hasil belajar yang biasanya disingkat dengan X. Kemudian desain penelitiannya yaitu X sama dengan Y. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai definisi operasional variabel. Dapat kita lihat pada slide-nya, yaitu mengenai tentang kedisiplinan. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa tingkat kedisiplinan siswa dalam penelitian ini, di mana calon peneliti menggunakan indikator kedisiplinan yang menggunakan disiplin hadir tepat waktu, menaati peraturan kelas, kemudian mengerjakan tugas dan disiplin di rumah serta disiplin dalam berpakaian. Yang kedua adalah hasil belajar. Nah, di mana perlu kita ketahui bahwa hasil belajar ini mencakup komponen kognitif dan psikomotorik yang diambil dari data siswa dan merupakan hasil belajar di SD Negeri 210 Kajolidong, Kecamatan Barebo, Kabupaten Bone. Kemudian di sini dapat kita lihat mengenai tentang populasi dan sampel. Kemudian yang pertama yaitu di sini ada 3 kelas. Yang pertama yaitu kelas 5A yang terdiri dari laki-laki sebanyak 16 orang dan perempuan sampai 15 orang, jadi jumlahnya adalah 31. Dan pada kelas 5B laki-laki sebanyak 19 orang dan perempuan sebanyak 11 orang sehingga jumlahnya 30. Nah, selanjutnya yaitu sampel. Nah, di mana sampel ini dapat kita lihat mengenai tentang non-probability, artinya total sampling atau sampel jenuhnya. Nah, teman-teman sekalian dapat lihat pada tampilan slide berikutnya. Selanjutnya yaitu di sini saya akan membahas mengenai tentang teknik dan prosedur pengumpulan data. Nah, teman-teman sekalian dapat kita saksikan pada slide ini bahwa teknik pengumpulan data yang pertama itu adalah kuesioner atau dapat biasanya disebut sebagai angket. Nah, di mana prosedur pengumpulan data ini yang pertama adalah membagikan angket kepada siswa untuk mengumpulkan informasi tentang kedisiplinan siswa pada kelas 5 di SD Negeri 210 Kajolidong, Kecamatan Barebo, Kabupaten Bone. Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan dokumentasi. Kemudian selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai teknik analisis data. Nah, di mana pada teknik analisis data ini menggunakan dua. Yang pertama yaitu adalah statistik deskriptif dan yang kedua adalah statistik internal. Kemudian teman-teman sekalian dapat lihat pada slide yang saya akan tampilkan yaitu mengenai tentang jadwal penelitian yang telah saya lakukan.
Ya baik, itulah mungkin yang sempat saya paparkan mengenai proposal saya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima